Profesor Dr. Mahfud MD. Jokowi tampaknya santai dan senyum-senyum saja melihat dinamika politik tanah air yang sempat memanas seminggu terakhir. Di tengah kritikan tajam bahkan hujatan terkait putusan MK yang terkesan kontroversial, ia malah santai berpose dengan Putin di Cina. Seperti kawan lama yang saling merindukan, mereka tampak akrab bertegur sapa. Putin datang menyalami Jokowi dan Ibu Iriana di sebuah lorong sebelum menghadiri acara makan malam di Great Hall of the People, Beijing pada Selasa malam 17 Oktober 2023. Sementara di Indonesia, pada malam yang sama, kasak-kusuk petinggi PDIP dan Gerindra semakin panas. Pasalnya, keesokan harinya, Rabu 18 Oktober 2023, Megawati bakal mengumumkan calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Malam itu juga, DPP PDIP menggelar rapat persiapan. Di kubu sebelah, Prabowo tampaknya tak tinggal diam. Bertepatan dengan HUT-nya yang ke-72, ia mengumpulkan sejumlah petinggi partai koalisi untuk membahas putusan MK, sekaligus menghitung ulang apakah Gibran masih dicalonkan sebagai cawapres atau tidak. Belum ada tanda-tanda Prabowo bakal mengumumkan cawapresnya. Pak Prabowo, selamat tahun Pak. Selamat tahun Pak. Happy birthday Pak, sehat selalu. Waktu terus melaju. Tanggal 25 Oktober, pendaftaran Capres-Cawapres ditutup. Itu artinya tinggal 7 hari lagi masa pendaftaran akan berakhir. Namun, di tengah kasak-kusuk dan hingar-bingar dinamika politik ini, saya sebenarnya lebih penasaran dengan sikap Jokowi yang tampak santai dan senyum-senyum saja. Barangkali ia sedang memantau sembari menikmati secangkir jamu, ditemani Putin dan Xi Jinping di Cina. Presiden Jokowi berhasil meneken beberapa kerjasama dengan Cina dalam Indonesia-China's Business Forum pada Senin 16 Oktober 2023. Total nilai kerjasama dari 31 perusahaan dengan Cina adalah 13,7 dolar Amerika Serikat atau sekitar 214 triliun. Uniknya kerjasama ini diteken Jokowi bertepatan dengan MK mengabulkan kepala daerah atau penyelenggara negara bisa menjadi capres maupun cawapres. Hari itu juga, ia dihujat dengan tuduhan dinasti politik dan mahkamah keluarga. Serangan ke Jokowi memang mulai memanas saat relawan pro-Jokowi atau Projo tiba-tiba mendukung Prabowo. Sebelumnya, sejumlah kader utama PDIP sudah membelot ikutan mendukung Prabowo seperti Budiman Sujatmiko. Banyak pendukung Jokowi yang kecewa karena relawan-relawan ini mengaku tegak lurus dengan Jokowi tapi mendukung Prabowo, bukannya Ganjar Pranowo. Karena tegak lurus, maka hampir pasti arah dukungan ke Prabowo juga diketahui Jokowi. Itu pasti. Namun saya tetap berpikir positif bahwa pasti ada rencana besar yang sedang dipikirkan Jokowi. Diam-diam Jokowi juga punya strategi di balik sikap pembiarannya terhadap relawan yang mendukung Prabowo. Bagi Jokowi, ketika banyak organ relawan yang mendekat ke Prabowo, justru Prabowo lah yang masuk ke dalam jebakannya. Jokowi mau agar barisan pendukung maupun orang dalam di tim pemenangan Prabowo diisi oleh orang-orang nasionalis, bukan radikal agamais seperti sebelumnya. Jokowi dan Megawati ingin mengunci Prabowo agar tidak keluar jalur, seperti yang terjadi pada Pilpres sebelumnya. Prabowo itu aslinya seorang patriot nasionalis.
Tapi ia salah jalan ketika berkompromi dengan kelompok radikal untuk memenangkan Pilpres pada tahun 2019 lalu. Nah, kalau pergerakan Prabowo sudah dikunci oleh kelompok nasionalis yang masuk ke dalam timnya, maka situasi pemilu 2024 tidak seganas yang terjadi pada tahun 2019. Saya membaca taktik yang sama juga dipakai Megawati dengan mengirimkan Budiman Sujatmiko ke dalam pusaran politik Prabowo. Saat Budiman masuk, maka ia diharapkan bisa menjadi sandaran Prabowo dalam menentukan keputusan, bukannya pada Rizik Syihab CS. Taktik ini juga dilakukan Jokowi dengan mengirimkan Cak Imin ke kandang Anies Baswedan. Cak Imin yang merupakan orang NU sejati mengunci pergerakan Anies untuk tidak bersekutu dengan FPI dan HTI. Semua tahu kok, NU dan FPI itu ibarat air dan api yang sulit disatukan. Inilah taktik yang gagal dibaca Denny Siregar CS sampai dengan teganya ia mengaku muak dengan Jokowi. Padahal sudah jelas, perintah Jokowi jangan gerasa gerusu, ojo ke susu. Lalu sampai kapan ojo ke susunya? Saya jawab ya, sampai tanggal 25 Oktober di menit akhir pendaftaran Capres-Cawapres. Kejutan besar akan menanti di sana. Saya yakin Jokowi tidak akan berkhianat. Saya yakin Jokowi setia dengan Megawati. Baik Jokowi dan Mega sama-sama ingin menjaga suasana politik yang damai di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global. Jangan sampai politik menjadi kaos dan dimanfaatkan asing untuk menghancurkan persatuan bangsa di tengah hilirisasi industri yang dikecam Uni Eropa dan sekutunya. Maaf jika saya salah, tapi saya tetap yakin Jokowi tidak mungkin menghancurkan reputasinya di menit akhir. Tapi kita harus bersama-sama menjaga agar pemilu ini tetap sejuk, damai. Jangan sampai relawan ikut manas-manasin, ngompor-ngomporin. Justru setiap percikan yang menyebabkan api memanas itu yang segera dipadamkan.